Udah oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera serta salam sehat buat kita semua ya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat yang sore hari ini sudah hadir bergabung bersama kita bersama dalam rangkaian webinar kolaborasi komunitas belajar tahun 2023 yang pada kali ini bertajukkan cara mengerjakan aksi nyata di pelatihan mandiri PMM yang baik dan benar serta lulus validasi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hebat yang sudah meluangkan waktunya, dan kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa webinar ini terlaksana atas kerjasama komunitas praktisi MGP PJOK dan Merdu Kabupaten Siak selaku promotor kegiatan pada sore hari ini berkolaborasi dengan komunitas belajar MGMP Bahasa Inggris SMP Negeri 8 Satap Loksukon Aceh Utara dan komunitas belajar SMP Negeri 1 Tualang. Dan tentunya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik atas dukungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak. Baik, Bapak Ibu, guru hebat, kita akan memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini yang telah hadir di tengah-tengah kita bersama, yaitu Ibu Susi Aprianita, SPD, seorang guru juga yang tergabung dalam komunitas MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Aceh Utara. Ibu Susi Aprianita ini mengajar bahasa Inggris di SMP Satap Negeri 8 Loksukon dan juga sebagai waka kurikulum. Saat ini juga aktif sebagai penggerak komunitas belajar, penggerak komunitas sekolah, dan menjadi narasumber IKM secara daring dan luring, serta diberikan amanah sebagai fasilitator MGMP, guru penggerak angkatan pertama Kabupaten Aceh Utara, dan menjadi koordinator guru penggerak Rayon 04 yang terdiri dari 4 kecamatan, penggerak Merdeka Belajar, Google Certificate Trainer 2022, dan menjadi tim validator PMM tahun 2022. Hebat ya narasumber kita ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya memperkenalkan diri, izinkan juga saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Adi Sasmita ST, juga tergabung dalam komunitas SMP Negeri 1 Tualang. Mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran IPA. Nah, di sini sedikit saya bercerita kepada ibu-ibu bapak bahwasannya saya sudah mengabdi di SMP Negeri 1 Tualang selama sudah 9 tahun. Dan juga insya Allah lebih kurang 2 tahun lagi, 2 tahun ke depan saya akan mengakhiri masa pengabdian saya. Nah, di sini Ibu, yang namanya masa pengabdian dan usia adalah motivasi bagi diri saya. Saya tetap semangat belajar, tetap menggali ilmu, ya Bapak Ibu, walaupun sekarang ini sudah memasuki kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini saya selalu berprinsip bahwasanya belajarlah selagi masih ada kesempatan. Nah, begitu Bapak Ibu ya, ini motivasi juga bagi Bapak Ibu. Nah, demikian
Untuk selanjutnya, kita langsung saja ke narasumber kita. Nah, kepada Bapak Ibu guru hebat, di sini kita semua, marilah sama-sama mendengarkan apa yang dipaparkan oleh narasumber kita ini. Semoga apa yang disampaikan nantinya dapat menjadi ilmu ya yang akan kita bawa oleh nanti setelah selesai webinar ini. Baik, kepada Ibu Susi Aprianita, kami persilahkan. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Adisa Smita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bu Susi dari Kabupaten Aceh Utara. Kemarin saya mendapat undangan dari Bu Sri Rahayu. Kebetulan beliau juga teman satu penggerak waktu kami Loka Karya Komunitas Belajar di Bali. Jadi hari ini dari Kabupaten Aceh Utara kita berkolaborasi ke Provinsi Riau ya Bu Adisa Smita. Ya benar Bu Susi. Jadi senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini. Untuk menyingkat waktu kita langsung aja ke materi. Silakan Bu Yayu. Di sini saya akan memberikan paparan dan presentasi tentang bagaimana melakukan aksi nyata di pelatihan mandiri PMM yang baik dan benar serta lulus validasi. Sebenarnya untuk mengerjakan aksi nyata di PMM itu tidak banyak hal yang perlu kita lakukan. Kita hanya perlu membaca panduan deskripsi yang disarankan oleh PMM. Jadi jika kita mengikuti panduan yang diberikan, insya Allah tidak ada masalah ya dengan aksi nyata kita. Jadi sebelum saya paparkan materi, saya akan bercerita sedikit. Saya lihat kan ada beberapa perubahan yang sangat signifikan dalam validasi aksi nyata. Jadi kebetulan kemarin waktu bulan Agustus tahun 2022 yang lalu, saya udah mendapat sertifikat PMM itu sebanyak lebih kurang 4 atau 5 seperti itu. Jadi saya termasuk yang cepat lah mendapat sertifikat PMM. Waktu itu aksi nyata yang saya unggah itu saya buat kan tidak ada umpan balik dan tidak ada foto kegiatan, tidak ada dokumentasi kegiatan, tetapi lolos dapat sertifikat. Saya lihat sekarang ada beberapa perubahan yang terjadi ya untuk pedoman dalam memvalidasi aksi nyata. Yang pertama di sini kita lihat dulu. Ini bisa dibesarin nggak ya Bu Yayu? Kecil kali. Halo Bu Yayu. Sudah maksimal Bu Susi. Sudah maksimal ya? Aduh, gimana nih? Bentar. Apa ini punya saya aja ya? Ya, silakan Ibu. Saya nggak terbaca nih Bu Yayu. Bentar ya. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya off cam kamera. Sebentar. Bentar ya Bu Yayu. Bentar ya Bapak Ibu.
Nah, ini kita menunggu Bu Susinya. Ini saya mau tanya-tanya sama Bapak Ibu. Siapa yang kira-kira sudah menyelesaikan aksi nyatanya, Bapak Ibu? Bapak Ibu? Yang sudah boleh tulis di kolom chat, Bu. Iya, yang sudah boleh di kolom chat atau nanti kalau apa boleh di open mic ya, Ibu ya. Iya, iya. Nanti kalau udah Bu Susinya apa nanti boleh di kolom chat, kemudian nanti boleh langsung open mic kalau udah menyelesaikan aksi nyatanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kurikulum Merdeka ini memang kita kalau udah menyelesaikan modul rasanya belum selesai kalau belum melaksanakan aksi nyatanya ya Bapak Ibu. Bentar. Ini kok, aduh bentar, Bu. Jadi, ini saya akan bercerita sedikit bagaimana alur untuk mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri. Jadi yang pertama yang harus kita selesaikan adalah topik pelatihan mandiri hingga aksi nyata. Kemudian aksi nyata tersebut divalidasi. Jadi kita harus cek hasil validasi melalui status sertifikat pada pelatihan topik mandiri. Kemudian langkah yang ketiga adalah jika lulus, sertifikat akan terbit dan kita bisa langsung mengunduhnya. Kemudian jika tidak lulus, kita harus merevisi kembali aksi nyata dan unggah kembali pada untuk divalidasi ulang. Makanya saran saya, setiap aksi nyata yang sudah kita kerjakan itu mohon disimpan dengan baik. Jadi untuk berjaga-jaga apabila nanti tidak lulus validasi. Kemudian selanjutnya ketika hasil validasi itu tidak lulus, yang harus kita lakukan adalah kita harus membaca saran perbaikan. Kemudian ini ya. Di sini gelap, Bu, makanya kan saya kurang nampak tadi. Kemudian yang kedua, bentar ya. Selanjutnya, yang harus kita kerjakan adalah kita harus mengerjakan satu topik pelatihan mandiri dari mempelajari materi modul hingga mengerjakan post test. Hasil penguasaan topiknya nanti akan keluar dengan kalimat pemahaman sangat baik hingga bisa kita unggah hasil aksi nyatanya. Kemudian kita nanti akan bisa mengecek hasil aksi nyata yang kita unggah itu di platform Merdeka Mengajar. Yang kemudian pastikan aksi nyata kita itu tidak mengandung unsur plagiat. Jadi kalau plagiat di sini berarti kita ada beberapa yang mempunyai kemiripan dari teman kita, bisa dari sisi laporan, deskripsinya, atau refleksi dengan aksi nyata guru lain. Itu biasanya kalau yang dianggap plagiat, kebanyakan itu terjadi dalam satu lingkungan sekolah. Kemudian aksi nyata yang kita unggah itu harus sesuai dengan panduan yang tertera pada topik aksi nyata.
Kemudian sesuai dengan topik yang dipilih dan menerima minimal. Kalau dulu umpan balik itu minimal 3, maksimal 5 baru dianggap aksi nyata kita itu udah benar. Kalau sekarang jika Bapak Ibu ada menerima email dari PMM, sekarang sudah dibenarkan menerima minimal 1 umpan balik dari rekan sejawat. Dari yang sebelumnya 3, minimal 3, maksimal 5, sekarang sudah boleh 1. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini tulisannya kecil sekali ini. Bu Yayu, yang slide kedua ini saya nggak ini lagi Bu Yayu, nggak nampak di saya. Coba Bu Yayu bantu. Dokumentasi Bu. Yang kuning itu. Oh, ya. Oke, kita stop dulu ya Bu ya. Ya bentar. Ini Jadi Bapak Ibu, tadi di kolom chat ini ada Ibu Salvian Nasari baru selesai 2 aksi nyata. Kemudian Ibu Cutmanilawati baru memulai, alhamdulillah ya Ibu ya. Jadi berarti artinya Bapak Ibu di sini sudah memulai menyelesaikan aksi nyatanya. Walaupun baru memulai, tapi artinya sudah mulai mengerjakan ya Ibu. Nah untuk Ibu Umi ini Hidayah, habis ini katanya apakah nanti di-share kegiatan ini, rekom dari kegiatan ini karena banyak tertinggal. Baik, ini ya Bu Adisa Smita. Jadi kan sambil menunggu ini sebentar ya Bapak Ibu, ada sedikit gangguan teknis ini. Jadi kita bercerita aja sebentar. Kalau sekarang untuk jenjang SMP itu pelatihan topik pelatihan mandirinya sudah ada sekitar 19 ya. 19 buah. Jadi kalau yang topik terbaru itu lebih banyak aktivitas yang dilakukan untuk kegiatan aksi nyata itu banyak yang berhubungan dengan sekolah. Berhubungan dengan sekolah. Kalau kemarin aksi nyata yang kita lakukan itu banyak yang berhubungan dengan peserta didik yang kita lakukan, misalnya topik Merdeka Belajar, kemudian tentang topik kurikulum, asesmen, kan perencanaan pembelajaran. Jadi misalnya Bapak Ibu kan yang belum mengerjakan topik asesmen pembelajaran itu kita memberikan asesmen, tinggal kita pilih nanti di situ kan pilihan aksi nyatanya apakah tentang asesmen diagnostik, asesmen formatif, atau asesmen alternatif. Kemudian umpan balik yang diminta itu kepada guru, bukan murid, kepada guru. Jadi yang membantu kita di sini saat kita baca deskripsi kita harus membaca dengan teliti di situ. Kadang-kadang umpan baliknya memang sudah disediakan di deskripsi tersebut tanpa perlu kita memikirkan lagi. Ada sebagian yang memang umpan baliknya, kata-kata umpan baliknya itu tidak ada. Jadi kan kita harus ciptakan sendiri. Jadi sesuai dengan topik seperti itu. Yang sudah ada, jadi Bapak Ibu sebaiknya mengambil di deskripsi yang sudah disediakan. Jangan merubah yang sudah ada. Yang tidak ada baru kita buat sendiri. Gitu. Kemudian untuk
Bu Yayu, ini di slide berapa ya? Bentar. Di slide 5 ini, Bu. Oh, slide 5 ya. Ini saya ke 2 aja ya. Ke yang tadi. Mundur kita, Bu. Ya, oke. Yang ini. Yang ini, Bu, gimana? Halo, Bu Susi? Iya, halo. Udah. Kemudian ini ya, kita lanjut yang tadi. Yang poin yang ketiga, aksi nyata di PMM bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama, kerjakan satu topik pelatihan mandiri mulai dari mempelajari materi modul. Kemudian mengerjakan post test dengan hasil pemahaman sangat baik hingga mengunggah aksi nyata. Kemudian Bapak Ibu silakan pantau hasil validasi secara mandiri melalui status sertifikat pada halaman topik pelatihan mandiri. Kemudian Anda akan menerima hasil validasi aksi nyata. Jika aksi nyata yang kita kerjakan lulus validasi, berarti kita akan mendapatkan sertifikat. Kemudian sertifikat berupa e-sertifikat yang bisa diunduh langsung dari halaman pelatihan mandiri. Yang poin ke-6, jika aksi nyata tidak lulus validasi, jangan khawatir karena Anda dapat merevisi aksi nyata Anda dan mengunggah kembali ke platform Merdeka Mengajar. Jadi, apabila ada salah satu dari hasil aksi nyata kita yang dikembalikan, sebaiknya Bapak Ibu baca saran perbaikan. Jadi di saran perbaikan itu kita lihat apa yang menjadi acuan, apa yang menjadi dasar kesalahan yang kita buat. Dari dasar tersebut kita bisa memperbaiki aksi nyata. Makanya seperti yang saya katakan tadi, setiap aksi nyata yang sudah kita buat, itu kita simpan dengan baik. Supaya nanti ketika keluar hasil validasi, kita bisa memperbaiki kembali. Misalnya, saran perbaikan yang keluar di hasil validasi itu misalnya kan tidak ada dokumentasi atau umpan balik. Berarti Bapak Ibu hanya menambahkan di slide selanjutnya dokumentasi dan umpan balik. Kadang-kadang perbaikan itu bisa karena tidak ada umpan balik saja, atau bisa jadi tidak sesuai panduan, atau bisa juga karena topik yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan yang disuruh seperti itu. Jadi makanya kan deskripsinya dan saran perbaikan itu harus kita baca benar-benar ya supaya ini ya tidak miskonsepsi. Jadi perkuatlah literasi dengan membaca saran perbaikan dan deskripsi ketika mengunggah aksi nyata. Karena jika hal ini kita abaikan, kita nanti akan berhadapan dengan hal yang sama. Jangan sampai aksi nyata kita dikembalikan sampai 1 atau 2 kali. Karena ini kan banyak kita jumpai di lapangan seperti itu. Jadi jadilah pelajaran terhadap kesalahan yang pernah kita buat sekali. Kalau sekarang ya itu lebih fokus hasil validasinya lebih fokus kepada umpan balik. Umpan balik di sini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lanjut Bu Yayu.
Ini slide selanjutnya. Sebentar ya. Bentar. Tip agar lulus validasi aksi nyata. Di sini yang pertama yang harus dikerjakan adalah slide saya yang kekecilan atau gimana nih Bu Yayu? Ya, silakan Bu, sudah saya perbesar. Bentar ya. Jadi di sini yang pertama pastikan aksi nyata tidak mengandung plagiat. Tadi sudah saya jelaskan kan. Yang kedua sesuai panduan yang tertera pada topik aksi nyata. Dan yang ketiga sesuai dengan topik yang dipilih. Kemudian ada menerima umpan balik. Kalau sekarang itu yang bulan ini ya, kalau sekarang menerima minimal 1 umpan balik dari rekan sejawat atau murid ya, tergantung audien atau sasaran kita siapa. Kemudian ini kita lihat selanjutnya. Pastikan aktivitas yang dikerjakan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Kemudian pastikan membuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Dan selanjutnya, menerima minimal 1 umpan balik dari aksi nyata sesuai dengan aksi nyata yang dilakukan dan mencantumkannya dalam dokumen aksi nyata. Jadi dalam membuat umpan balik itu, kita bisa membuat umpan balik di Google Form. Bisa juga dengan cara atau mengirimkan pesan melalui WA ya kepada rekan sejawat. Kemudian nanti kita screenshot. Ketika kita screenshot, kita tempelkan di slide kita. Atau bisa juga, yang penting ketika membuat umpan balik itu tidak boleh diketik. Kalau umpan balik kita ketik, misalnya kita ketik langsung, kemudian kita unggah, itu dianggap salah, tidak dibenarkan. Tetapi menulis tangan, apa di kertas post-it, atau di kertas buku, kertas HPS, itu dibenarkan. Kemudian, kalau misalnya dalam bentuk Google Form, itu sangat dibolehkan. Karena kalau Google Form itu tidak dianggap kita mengetik. Tetapi di Google Form itu harus diambil yang sudah direkap, bukan yang masih dalam bentuk pertanyaan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, yang perlu Bapak Ibu ketahui semua, umpan balik yang diperlukan itu bukan umpan balik yang kita bagikan link kepada rekan-rekan sejawat. Misalnya kan setiap kita mengerjakan aksi nyata, kita kan selalu memberikan link kepada rekan guru yang lain untuk diberikan tanggapan atau komentar mereka. Jadi yang tanggapan atau komentar yang diberikan oleh rekan guru yang lain itu bukan itu yang dianggap sebagai umpan balik. Jadi mungkin kemarin di daerah kami atau kawan-kawan di sekolah juga ada beberapa orang yang mengalami miskonsepsi seperti ini. Jadi mereka pikir dengan memberikan link tanggapan, meminta saran ya atau masukan dari rekan sejawat itu sudah dikatakan dengan umpan balik. Jadi yang sebenarnya prosesnya bukan seperti itu. Jadi proses memberikan umpan balik itu bisa kita lakukan dengan menulis di kertas atau membuat di Google Form
atau bisa juga kita kirim pertanyaan berupa refleksi kepada rekan sejawat kita atau murid kita, kemudian diisi, hasilnya kita screenshot dan kita tempelkan di slide kita. Jadi seperti itu, bukan dengan memberikan link kepada rekan sejawat. Selanjutnya, melakukan aksi nyata di lapangan dan kita tuangkan dalam dokumen tertulis. Jadi aksi nyata yang kita lakukan di lapangan itu harus benar-benar real dengan apa yang kita lakukan. Makanya setiap kita melakukan aksi nyata itu, kenapa kita diminta foto dokumen? Karena PMM itu ingin melihat praktik baik yang sudah kita dapatkan di pelatihan mandiri itu, kita implementasikan ke dalam kelas kepada peserta didik kita. Jadi dalam melakukan aksi nyata itu harus benar-benar real dengan kondisi yang ada di lapangan. Misalnya saat kita mau membuat aksi nyata tentang topik P5. Jadi kita di situ bisa kita ambil dokumentasi dengan peserta didik, misalnya tentang memodifikasi modul ajar. Bisa juga kita ambil foto kegiatannya, misalnya menentukan tema atau pemilihan tema dalam pelaksanaan P5. Jadi di situ kolaborasi kita dengan guru. Jadi kita lihat sasaran kita, audien kita itu siapa? Apakah murid, apakah siswa. Jadi panduannya kita baca dengan benar. Selanjutnya, ini tadi udah ya, unggahlah langkah membuat aksi nyata, ini udah saya jelaskan tadi, pilih topik, ini kemudian pahami benar bentuk tagihan yang diminta. Pilih topik, pilih judul yang Anda paham untuk membuat aksi nyata, karena di situ ada beberapa pilihan yang telah disediakan kepada kita. Kita tinggal memilih salah satunya, yang mana yang sesuai, yang mana yang kira-kira memudahkan kita dalam pelaksanaannya. Kemudian pahami benar bentuk tagihan yang diminta dalam unggahan bukti dokumen dan umpan balik yang diunggah ke aksi nyata. Jadi Bapak Ibu, aksi nyata itu bisa kita buat dalam beberapa bentuk media, bisa dengan menggunakan Word. Misalnya kita membuat narasi dalam bentuk Word, itu dibenarkan. Bisa juga kita buat dalam bentuk slide PPT, PowerPoint atau Canva. Atau bisa juga kita buat dalam bentuk video, kemudian bisa kita buat dalam bentuk audio, bisa juga kita buat dalam bentuk poster, bisa juga kita buat dalam bentuk infografis, atau bisa juga kita buat dalam bentuk pamflet. Jadi, atau ada juga yang membuat dalam bentuk lagu atau puisi. Jadi di sini silakan kita mengeksplor kemampuan kita menurut kemampuan kita masing-masing. Jadi jangan merasa tidak percaya diri ketika mengunggah aksi nyata hanya membuat dalam bentuk Word. Dalam bentuk Word bisa dibuat misalnya dalam bentuk narasi. Jadi karena yang menjadi patokan penilaian di sini bukan desainnya yang harus update, yang harus bagus, yang harus cantik, tidak ya Bapak Ibu, tetapi lebih kepada konten materi yang kita unggah. Kadang-kadang kan desain kita bagus kan, apalagi kita berkreasi di Canva, itu bisa kita pilih berbagai macam template yang disediakan oleh Canva, tetapi isinya tidak sesuai dengan panduan yang diminta tetap akan disalahkan. Karena yang dinilai itu bukan desainnya ya Bapak Ibu. Ini selanjutnya contoh rincian yang diminta. Misalnya aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Di situ ada 2 topik pemilihan kan. Aksi nyata. Kita tinggal pilih yang mana. Misalnya membuat strategi penyebaran kurikulum merdeka, bisa juga membuat dokumentasi tentang ini ya,
atau juga bisa membuat diskusi kelompok terarah terkait kurikulum merdeka. Jadi kita tinggal pilih yang mana yang kira-kira yang bagus tentang kita. Kalau di sini kan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi yang diminta di sini tidak banyak, cuma pertanyaan mengapa kurikulum berubah. Jadi di situ aksi nyata yang bisa kita buat di situ, kita bisa misalnya kita buat dalam bentuk slide, pengertian kurikulum, terus alasan mengapa kurikulum berubah. Ada foto dokumentasi kegiatan yang kita lakukan, misalnya menyebarkan pemahaman kurikulum itu kepada murid misalnya secara daring. Berarti Bapak Ibu menggunakan link Gimit, nanti Bapak Ibu screenshot hasilnya, itu boleh juga dibenarkan. Misalnya dalam bentuk luring, kita membuat penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah itu di dalam kelas dengan menyediakan slide presentasi untuk murid juga boleh. Atau bisa juga sasaran kita itu kepada guru. Atau bisa juga misalnya untuk topik ini Bapak Ibu tidak menyediakan dokumen ya, dokumentasi slide misalnya, cuma dokumen foto kegiatan. Misalnya ada foto kegiatan seperti sosialisasi ya, pemahaman mengapa kurikulum Merdeka Belajar, itu boleh. Kemudian nanti minta umpan balik dari rekan guru. Kita tanya mengapa kurikulum berubah, nanti dijawab. Kita kasih nama, misalnya cuma dengan tulisan sederhana yang ada kita menggunakan kertas buku, itu sudah dibenarkan walaupun tanpa ada dokumen. Tetapi yang ada hanya dokumentasi kegiatan, tidak kita sertakan dokumen, itu dibenarkan. Kadang-kadang kita harus melampirkan dokumen juga, dokumen slide presentasi kita, kemudian ada foto kegiatan, kemudian ada umpan balik, itu juga boleh. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum berubah. Ini dia. Ini caranya. Rancanglah rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Jadi kalau di sini pilihan sasarannya bisa kepada guru, bisa orang tua, bisa murid dan sebagainya. Kita tinggal pilih salah satunya. Kalau misalnya kita lebih senang menyebarkan pemahaman itu kepada guru, kita ambillah kepada guru. Berarti foto dokumentasi kegiatannya dengan guru. Kalau kita misalnya ingin dengan orang tua murid, boleh kita ambil foto dokumentasinya dengan orang tua murid. Kalau misalnya mau dengan murid juga boleh. Caranya ya seperti saya katakan tadi, boleh dalam bentuk luring, boleh dalam bentuk daring. Misalnya daring kita mau buat melalui Gimit, dibenarkan juga. Kemudian nanti misalnya kita membuat dalam bentuk daring, kita minta umpan baliknya melalui Google Form kan, Bapak Ibu, itu juga sangat boleh. Kemudian komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran tersebut. Jadi caranya ya seperti tadi. Jadi slide di sini ini tidak perlu banyak karena yang ditanya cuma mengapa kurikulum perlu berubah. Misalnya jawabannya menyesuaikan tuntutan zaman, menyesuaikan kebutuhan murid masa kini. Jadi tidak banyak di situ. Cukup Bapak Ibu misalnya jelaskan tentang kurikulum. Kadang-kadang misalnya yang tidak perlu dideskripsikan itu jangan dideskripsikan. Kalau yang dimintanya seperti ini kita cukup sekian saja. Jangan nanti kan mengapa kurikulum berubah, nanti di dalamnya sudah tergabung dengan Merdeka Belajar. Seperti itu. Kadang-kadang kan di slide 1, 2 atau 3-nya udah benar. Di beberapa slide lagi kadang-kadang ada yang merasakan ini kurang slide-nya sedikit. Kita tambah dengan hal-hal lain yang tidak dibutuhkan. Nanti akan hasilnya akan tidak lulus validasi. Nanti sudah keluar tidak sesuai panduan yang tertera. Jadi kita baca panduan karena yang diminta cuma dengan pertanyaan yang sederhana, mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi
Kalau yang dimintanya itu cukup itu aja yang kita jelaskan. Selanjutnya, mintalah di sini, mintalah refleksi umpan balik dari sasaran Anda dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan belajar. Karena untuk topik yang kedua ini tentang kurikulum tidak disediakan umpan balik oleh PMM, jadi kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri atau metode yang tersedia di perpustakaan. Nanti ada di situ di PMM-nya, di pelatihan mandiri ketika kita buka deskripsi. Kalau untuk topik ini kita bisa juga dengan membuat umpan balik atau refleksi kepada rekan atau sasaran yang menjadi sasaran ini penyebaran pemahaman kita, bisa dengan menggunakan misalnya pertanyaan yang sama tadi, mengapa kurikulum berubah? Kan alasannya kan banyak. Misalnya tanya kepada guru, nanti Ibu A akan menjawab seperti ini, Ibu B akan menjawab seperti ini, Ibu C akan menjawab seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Kalau sekarang itu umpan baliknya minimal 1 sudah dibolehkan. Kalau dulu tahun 2022 itu minimal 3, maksimal 5. Kalau sekarang, kalau Bapak Ibu ada terima email di PMM tentang aksi nyata, itu ada pemberitahuan. Bisa Bapak Ibu baca di situ. Kalau sekarang minimal 1 ya Bapak Ibu, bukan 3 atau 5. Jadi kalau kita buat 1 itu sudah dibenarkan. Kemudian yang kelima, unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi dokumentasi kegiatan penyebaran pemahaman. Ini berarti foto kegiatannya. Hasil refleksi. Ini kan yang diminta dokumentasi kegiatan penyebaran. Jadi tidak diminta dokumen. Tidak ada dokumen boleh. Misalnya Bapak Ibu mau buat dokumen, tidak. Tetapi kalau membuat dokumen harus ada dokumentasi. Tetapi kalau membuat dokumentasi saja, kemudian ada hasil refleksi, itu juga tetap dibenarkan. Kalau yang untuk topik 2 ini. Ini yang menjadi catatan kita adalah aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Namun, pendidik harus menuliskan refleksi deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Ini disarankan bisa mengerjakan secara kolaborasi, tetapi waktu membuat refleksi itu tidak boleh sama. Waktu membuat deskripsi juga tidak boleh sama. Deskripsi itu yang halaman di depan kita, ketika kita udah unggah, kan ada diminta deskripsi. Jadi untuk tahun 2023, deskripsi itu menjadi poin yang sangat penting. Yang pertama, refleksi atau umpan balik. Yang kedua, deskripsinya. Kadang-kadang ada sebagian kan dari kita, siapapun ya, kadang-kadang kita menulis deskripsi di situ kan singkat, padat. Kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kalau dulu kan waktu tahun 2022, kalau yang deskripsi itu ya tidak terlalu dipersoalkan ya. Kalau sekarang yang kita dapat email baru-baru ini dari PMM, itu menjadi hal yang sangat prioritas. Ini dia. Ketika proses tadi sudah kita lakukan, nanti kita akan upload ke ini ya, ke PMM, kemudian ke pelatihan mandirinya. Nanti hasilnya akan keluar apakah akhirnya menunggu validasi. Kalau menunggu validasi, kalau untuk sekarang yang aksi nyata yang sudah Bapak Ibu buat bulan November dan Desember, itu sertifikat akan keluar paling lama akhir Maret 2023.
Jadi masa validasi itu lama ya Bapak Ibu. Kenapa lama? Karena ketika divalidasi itu secara manual. Jadi betul-betul ya, betul-betul dibaca, dipahami. Makanya kan tidak dibuat oleh sistem, makanya hasilnya lama. Kemudian selanjutnya kita ke ini ya. Pilih aksi nyata yang ini contoh ya. Ini contoh saya buat aksi nyata tentang membuat kesepakatan kelas. Kemudian caranya seperti apa? Ini. Untuk contoh aksi nyata tentang membuat kesepakatan kelas di sini isi dalam rinciannya adalah buatlah keyakinan kelas bersama murid Anda. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekitar Anda. Buat secara daring maupun luring. Nah, ini. Di sini udah ada penjelasan kan. Jadi jangan khawatir apabila membuat aksi nyata itu dalam bentuk daring itu tidak diterima, tidak ada. Kemudian buatlah form umpan balik kepada murid tentang keyakinan kelas yang dibuat. Melibatkanmu saat mendiskusikan keyakinan kelas. Jadi form umpan baliknya udah ada, ini udah disediakan oleh PMM. Kemudian menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas sehingga kamu memahaminya. Sering mendiskusikan denganmu tentang keyakinan kelas. Jadi 3 pertanyaan ini kita jadikan sebagai refleksi atau umpan balik kepada siswa kita. Nanti mereka akan menjawab. Apabila misalnya mereka menjawab kurang memahami, kita bimbing mereka untuk memahami. Kemudian dokumentasi bukti proses pembuatan dari dan hasil keyakinan kelas dalam bentuk PDF. Kemudian unggah dokumentasi bukti proses pembuatan dan hasil keyakinan kelas dalam bentuk PDF tersebut. Jadi kalau kita buat misalnya dalam bentuk Word, kita buat dalam bentuk PPT, kalau bukan video semua harus di PDF. Ketika di PDF itu tidak boleh lebih dari itu kita harus convert ya. Aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Ini udah ya tadi. Yang penting seperti itu. Kemudian untuk membuat keyakinan kelas, misalnya ini contoh pengalaman saya kemarin ya. Saya ketika membuat topik membuat keyakinan kelas, saya itu tidak ada foto dokumentasi proses pembuatan dokumen keyakinan kelas. Karena saya menyajikan dalam bentuk paparan ya, paparan pemahaman. Jadi hasilnya poin-poin yang disepakati oleh murid dari hasil keyakinan kelas apa-apa saja. Bisa juga Bapak Ibu upload di sini dokumentasinya tentang foto kegiatan anak-anak sedang buat keyakinan kelas. Terus udah ada hasilnya tanpa memberikan misalnya memberikan slide tentang keyakinan kelas adalah seperti ini paparannya ya. Slide presentasi tentang paparan. Misalnya pengertian keyakinan kelas, cara membuat keyakinan kelas. Tetapi kita hasil aksi nyata yang kita tampilkan di situ adalah tentang proses pembuatan keyakinan kelas hingga jadi gambar kita berinteraksi atau berkolaborasi dengan anak-anak dalam membuat kesepakatan kelas terus sampai dipajang di dinding atau dipegang oleh anak-anak tanpa ada pembahasan, itu juga dibenarkan. Seperti itu. Jadi aksi nyatanya dijelaskan dari gambar kegiatan, seperti itu. Selanjutnya, ini ya. Praktikkan aksi nyata. Ini dia. Habis itu contoh aksi nyata keyakinan kelas. Di sini.
Karena saya pilih tadi tentang poin membuat keyakinan kelas, setelah itu saya tekan mulai lengkapi, baru kita lengkapi yang menjadi deskripsinya seperti apa setelah kita unggah. Lanjut lembar aksi nyata. Di sini membuat keyakinan kelas. Pilih file. Filenya kalau di sini diminta dalam bentuk PDF. Kemudian di bawah nanti diikuti oleh judul aksi nyatanya apa tadi, membuat keyakinan kelas. Kemudian kita jelaskan deskripsinya seperti apa. Nah, ini dia. Ini contoh dokumen dokumentasi foto kegiatan membuat aksi nyata untuk topik 8 yang sudah saya unggah Bapak Ibu ya. Kebetulan ini udah dapat sertifikat. Jadi alhamdulillah saya untuk sertifikat PMM itu udah ada 10 ya sertifikatnya. Dari 19 topik pelatihan mandiri yang baru ada yang sudah saya buat tetapi belum saya buat aksi nyata. Di sini pelaksanaan kegiatan mengembangkan budaya disiplin positif untuk membuat kesepakatan kelas. Ini saya buat dalam bentuk narasi kan. Narasinya saya buat dalam bentuk slide. Jadi tidak ada foto dokumentasi kegiatan. Nah, ini dia. Guru meminta murid memberikan kemudian hasil kesepakatan kelas. Kebetulan saya walaupun jadi kurikulum juga menjabat wali kelas karena sekolah kami itu sekolah satu atap. Jadi minim guru negeri, guru PNS. Jadi masalah double jabatan itu udah biasa ya Bapak Ibu. Jadi ini hasil kesepakatan kelas. Jadi hasil ini karena saya kebetulan kesepakatan kelasnya cepat saya buat hari itu. Jadi saya tidak ada dokumentasi anak-anak sedang proses membuat kesepakatan kelas, tetapi saya ambil inisiatif saya buat dalam bentuk narasi. Jadi hasil kesepakatan kelas ini sama dengan yang saya pajangkan di dinding kelas saya ya. Kemudian ini dia berbicara yang sopan, saling menghargai sesama teman, disiplin dalam mengumpulkan tugas, datang ke sekolah tepat waktu, meminta izin. Ini poin-poin hasil kesepakatan kelas yang telah kami buat di kelas 8. Kebetulan saya wali kelas 8. Hasil ini diambil dari hasil kesepakatan antara saya sebagai wali kelas dengan murid yang ada di kelas saya. Kemudian ini hasil diskusinya. Kemudian guru meminta murid membuat umpan balik terhadap kesepakatan kelas. Ini dengan wawancara hasilnya adalah, ini Bapak Ibu bisa baca. Kemudian ini dia tadi refleksinya. Ini saya buat di kertas post-it. Kemudian ini ditulis anak-anak. Seperti itu. Hasilnya sertifikat untuk topik disiplin positif sudah terbit. Jadi Bapak Ibu misalnya tidak mau mengikuti seperti yang cara saya tadi dalam bentuk presentasi ya, pemaparan materi dalam bentuk presentasi. Tetapi Bapak Ibu hadirkan dalam bentuk gambar proses kegiatan anak-anak membuat keyakinan kelas. Boleh, jadi penyebaran aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan itu dokumentasinya dibuktikan oleh gambar kegiatan, bukti fisik kegiatan yang dilakukan anak-anak. Kalau saya buat dalam bentuk narasi menggunakan Canva. Kan di sini kan Bapak Ibu sudah lihat tidak ada foto dokumentasi kegiatan pelaksanaan hasil aksi nyata, tetapi hanya dalam bentuk pemaparan materi, tidak dibuktikan oleh gambar kegiatan. Boleh. Versi satu lagi, misalnya Bapak Ibu tampilkan di sini adalah gambar-gambar anak-anak dari proses membuat pertama sampai hasil akhir. Boleh juga. Yang jangan lupa adalah harus ada refleksi atau umpan balik. Umpan baliknya dari siapa? Dari murid. Karena sasaran kita adalah murid. Kemudian untuk sekarang
seperti yang sudah saya jelaskan tadi, proses validasi itu memakan waktu kan 2 sampai 3 bulan ya Bapak Ibu. Memang tidak cepat, lama. Karena apa? Karena melakukan proses validasi itu secara manual. Jadi sementara itu aja dulu dari saya. Nanti kita ini lewat diskusi ya Bapak Ibu. Jadi ini saya akan berpantun sedikit. Indahnya cinta ketika bersemi, penuh rasa rindu dan kesetiaan. Sudah di penghujung presentasi kami. Semoga berguna untuk teman-teman semua. Makan ikan, minum es selasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, begitu Bu Susi menyampaikan materinya secara gamblang. Jadi di sini kita buka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu. Silakan bertanya, boleh melalui kolom chat atau langsung komunikasi dengan membuka mic-nya. Open mic ya Bapak Ibu. Baik, ini Bu Dewi mau bertanya. Silakan Bu Dewi. Bu Dewita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi dan Ibu operator. Kami mau bertanya, misalkan untuk yang PAUD atau TK itu gimana? Apakah anak murid atau wali murid yang aksi nyatanya, Bu? Dan satu lagi, Bu, misalkan untuk yang validasinya itu harus menunggu 3 bulan atau 2 bulan, apakah itu sertifikatnya itu 1 per 1, Bu? Misalkan topik kurikulum Merdeka 1 sertifikatnya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Gimana silakan, Bu Susi? Silakan Bu Susi. Baik Bu. Jadi kan Ibu tinggal pilih aja sasaran Ibu itu siapa? Aktor yang Ibu libatkan itu siapa? Apakah lebih nyaman kepada wali murid? Apakah guru? Apakah anak-anak? Tetapi kalau untuk jenjang TK, kalau misalnya membuat refleksi atau umpan balik, kan anak TK dia belum bisa menulis. Bisa Ibu videokan atau Ibu videokan itu dalam bentuk mereka ngomong. Mereka bisa ngomong langsung, tetapi tidak dalam bentuk tulisan. Itu dibenarkan untuk yang jenjang TK ya, PAUD. Kemudian kalau sasarannya ya tergantung. Kalau menurut saya lebih kepada guru ya. Kalau murid rasanya kalau untuk jenjang TK itu agak susah ya Bu ya. Misalnya kan kita menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Itu mungkin lebih susah dipahami oleh anak TK. Lebih bagus sasaran Ibu, aktor yang Ibu libatkan di sini adalah guru. Atau boleh juga dengan orang tua. Kalau sudah Ibu libatkan guru, jangan libatkan orang tua. Kita kan tadi ada pilihan. Boleh guru, boleh orang tua, boleh murid. Jadi pilihlah salah satunya yang mana yang membuat Ibu nyaman. Seperti itu. Misalnya kalau untuk jenjang SMP, fase D, kita misalnya kan sasaran kita kepada guru itu, misal kita masih kurang percaya diri untuk tampil di depan, ya libatkan saja anak-anak seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masalah sertifikat. Ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan aksi nyata, itu jangan menunggu-tunggu sertifikat dulu baru melanjutkan yang topik selanjutnya. Tidak, kerjakan aja sekaligus. Saya dulu seperti ini ya pengalaman saya ya Bapak Ibu. Waktu saya kerjakan pelatihan mandiri itu, yang pertama saya kerjakan semua topik. Waktu itu masih 8 ya, topik 1 sampai 8 sampai habis semua. Saya itu mengambil waktu lebih kurang 1 bulan. Kemudian
Baru saya lanjutkan dengan membuat aksi nyata dari pertama sampai terakhir. Jadi door sekaligus. Seperti itu. Ini tergantung bagaimana nyamannya Bapak Ibu. Asal jangan nunggu mengerjakan aksi nyata 1, kemudian berhenti nunggu dulu sertifikat terbit 2 atau 3 bulan, baru mau lanjut lagi. Jangan, nanti akan tertinggal seperti itu. Apalagi topik sekarang tambah banyak kan? Kalau untuk SD 25 ya, SMP 19. Jadi jangan berpikir itu akan dikurangi. Mungkin akan ada penambahan lagi. Itu aja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih Bu Dewita ya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih atas paparannya, sangat membantu dengan adanya Zoom ini. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Susi. Mungkin untuk yang selanjutnya bisa membuat Zoom-nya seperti ini lagi, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian terima kasih Ibu yang bertanya. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada di-share di kolom chat daftar hadir. Silakan Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Nah, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Baik. Di sini ada bertanya tadi, oh salah ya Bu ya. Nggak jadi bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, silakan Ibu yang mau bertanya, silakan. Perkenalkan saya Salma, ini jabatan saya sekarang sebagai kepala sekolah. Jadi karena kami baru memulai aksi nyata ini, baru ingin memulai. Bagaimana Ibu yang harus kami lakukan sebagai kepala sekolah untuk aksi nyatanya? Silakan Mungkin, Bu Ibu, Susi. terima kasih. Bagus ya Bu pertanyaannya. Tadi saya lupa ya menjelaskan sedikit. Jadi untuk aksi nyata, untuk kepala sekolah itu udah ada pilihan sendiri ya Bu. Nanti ketika kita pilih aksi nyata apa yang akan Ibu buat. Jadi ada yang pilihan misalnya kan untuk guru dan kepala sekolah. Berarti itu bisa dilakukan oleh guru dan bisa juga dilakukan oleh kepala sekolah. Tetapi ada beberapa topik pelatihan mandiri untuk pembuatan aksi nyatanya itu memang dikhususkan kepada kepala sekolah, tetapi tidak bisa dikerjakan oleh guru. Kepala sekolah fokus yang untuk kepala sekolah. Seperti itu Bu. Misalnya kan ini contoh untuk topik penguatan profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya menentukan tema kan, kemudian menentukan tim fasilitator kegiatan P5. Itu pilihan aksi nyatanya bisa ditujukan kepada guru dan kepada kepala sekolah. Berarti bisa dilakukan dua-dua. Tetapi misalnya memodifikasi modul ajar itu tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah, hanya untuk guru saja, seperti itu Bu. Jadi nanti Ibu baca deskripsinya yang mana yang menjadi acuan untuk kepala sekolah itu yang Ibu kerjakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Susi, ada lagi yang bertanya dari Ibu Evelyn Sinaga. Ibu Evelyn Sinaga, silakan Ibu Evelyn. Oke, baik, terima kasih Bu. Mohon maaf tutup kamera karena saya masih di sekolah. Saya mau bertanya dengan Ibu narasumber. Begini Bu, saya kan mengajar di 2 sekolah karena tugas utama saya di tingkatan SMP, tapi saya untuk memenuhi jam, saya juga mengajar di tingkatan SMA. Jadi saya memiliki 2 akun belajar. Jadi di setiap sekolah itu juga mendata berapa persentase guru yang melaksanakan menyelesaikan topik-topik di PMM. Karena setiap sekolah juga akunnya sama masing-masing. Di SMP menggunakan akun SMP, di SMA saya juga menggunakan akun SMA. Nah, untuk menyelesaikannya juga saya 2 kali gitu Bu. Kalau aksi nyatanya bagaimana? Apakah saya boleh menggunakan dua-dua yang sama? Karena saya melakukannya juga
kan maksudnya saya bukan plagiasi karena saya sendiri yang melakukan, tapi karena ini dua akun yang berbeda. Kalau saya pernah coba minta tolong masukkan yang akun SMP, karena saya pertama kali menyelesaikan semuanya itu di akun SMP. Saya mau gunakan di SMA nggak bisa, tidak bisa. Jadi harus memang di SMA saya ulang semuanya dari awal. Tapi yang terkendala itu saya takutnya nanti kalau saya masukkan di aksi nyata, apakah nanti termasuk ke plagiasi ke akun saya yang SMP yang sudah mendapatkan sertifikat gitu, Bu. Jadi kira-kira solusinya bagaimana? Terima kasih, Ibu. Baik, Bu Susi, silakan. Ya baik ya Bu Everlyn. Jadi menurut saya Ibu fokus saja ke satu akun karena kan kalau jenjang SMP SMA itu kayaknya kan perubahannya tidak begitu signifikan ya, beda dengan jenjang SD. Satu lagi SMK mungkin yang agak beda. Karena kita waktu pengalaman validasi itu tidak, misalnya saya kan jenjang SMP fase D, saya harus menvalidasi yang punya guru fase D ya, jadi yang TK, yang SD, SMA itu tidak tersentuh jadi sama aja. Makanya kadang-kadang kita kewalahan ketika memvalidasi misalnya yang dari jenjang TK, SD untuk beberapa topik yang tidak sesuai ya, tidak sama dengan jenjang SMP. Untuk hal ini menurut saya Bu ya, saran dari saya Ibu fokus ke satu akun aja, apa Ibu mau pilih SMP atau pilih SMA. Kemudian takutnya nanti ya keluar seperti itu Bu, keluar kan nanti unsur plagiat. Misalnya Ibu udah dapat sertifikat. Jadi ini saya baru kasusnya sebenarnya baru dengar ya, ada dua akun. Saya pikir tadi satu akun guru, satu mungkin namanya akun Tendik seperti itu. Misalnya kita dari Tendik kan beralih ke guru. Tetapi ini dua-dua guru ya Bu ya. Apakah Ibu mengajar di sekolah swasta, yang satunya apa dua-dua sekolah negeri Bu? Dua-duanya sekolah negeri, Bu. Saya pertama gitu kan, Bu. Memang pertama saya sudah fokuskan yang ke SMP, ke yang utama saya. Tapi karena sekolah SMA saya juga dia sekolah penggerak, kepala sekolahnya juga menekan harus selesaikan juga katanya, karena akun SMP nggak masuk ke Dapodik SMA, karena di SMA kan akun belajar saja kan diambil dari Dapodik, di Dapodik SMA Iya, memang iya. Gitu. Jadi dia bilang yang di SMA juga diselesaikan. Nah, kalau menyelesaikan belajarnya mungkin saya bisa lah Bu sekali dua gitu kan, sekalian sambil ingat-ingatkan. Tapi kalau di aksi nyata apakah ada kata-kata yang bisa saya letakkan di sana bahwa sebenarnya saya juga sudah melakukan aksi nyata dengan akun ini, tapi saya menyertakannya di sini karena kepala sekolahnya juga dua-duanya menekankan harus di dua akun itu juga harus diselesaikan gitu Bu. Sebaiknya kan Ibu lapor PMM melalui helpdesk ya, pusat bantuan. Ibu sampaikan keluhan Ibu bagaimana saya mempunyai dua akun, apakah kedua-dua akun tersebut saya wajib mengerjakan aksi nyata. Kadang-kadang kan, ini mohon maaf, kadang-kadang kepala sekolah kan ketika menginstruksikan kepada kita tanpa mengetahui aturan yang sebenarnya, nanti kan terpengaruh kepada Ibu, kecuali Ibu kan memang mau berbuat dua-dua, tetapi harus ada dimodifikasi, walaupun hasil aksi nyata misalnya untuk topik yang ke-8 tadi, misalnya untuk topik ke-8 yang satu Ibu pilihnya pilihan aksi nyatanya yang ini, yang satu lagi berbeda, seperti itu. Jadi tambah banyak pengalaman mengerjakan aksi nyata, tambah banyak ilmu. Tetapi hal ini tentu akan merepotkan kita seperti itu. Jadi lapor ke PMM, di sana ada solusinya. Jadi Ibu tanpa perlu harus meribetkan diri, karena kan kita cukup fokus dengan satu akun aja. Demikian Bu Everlyn, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Narsum. Terima kasih sudah menjawab, memberikan pencerahan bagi saya. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Ibu Everlyn. Nah, ini Bu Susi ada pertanyaan dari kolom chat dari Pak Nasimun. Nah, di sini Pak Nasimun bertanya, apakah guru dan tenaga kependidikan
atau pegawai TU yang memiliki akun belajar wajib mengerjakan aksi nyata di PMM, Bu, gitu Bu Dewi, Bu Susi pertanyaannya. Aksi nyata di PMM itu ditujukan kepada guru ya, kepada guru dan kepala sekolah. Di situ tidak ada pilihan aksi nyata untuk saat ini untuk tendik. Begitu Bapak. Jadi mungkin ke depan kita tidak tahu ya. Yang ada saat ini difokuskan kepada guru dan kepala sekolah. Satu lagi pengawas ya. Kalau untuk tenaga kependidikan sejauh ini belum ada. Gimana Pak Masimun? Nah, Bu Susi, ini ada pertanyaan dari Bu Yuni Daswanti. Ini langsung ini, silakan Bu Yuni. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya off kamera karena nih sedang di jalan ini Bu ya. Sini saya mau menanyakan Bu, karena tadi saya terlambat masuk karena beberapa kendala, tadi ada tamu Bu. Jadi di sini saya mau menanyakan, kalau kita buat aksi nyata Bu, yang untuk kepala sekolah maupun untuk guru itu di mana dilihatnya Bu? Jenis-jenis aksi nyatanya tuh Bu. Oke Bu Susi. Di deskripsi Bu. Bentar ya, boleh saya share? Iya, saya minta tolong Bu untuk di share screen kan di mana dilihat untuk bisa dibuat aksi nyatanya begitu Bu. Ya bentar ya Bu. Oke Bu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kami ingatkan yang belum mengisi absensi, silakan melihat linknya ada di kolom chat. Ya, silakan Bu Susi. Bu Susi, mic-nya belum aktif Bu Susi. Gini Bu, kalau aksi nyata yang sudah kita buat kan nggak nampak lagi dia pilihannya ya. Bu Yayu bisa minta tolong di share screen salah satu ini materi topik pelatihan mandiri yang belum dikerjakan. Halo Bu Yayu. Ya, sebentar Bu Susi. Mungkin tadi saya share lagi slide-nya, mungkin ada yang kelihatan di situ Bu Susi. Bentar. Yang topik PMM Bu. Mungkin yang ini Bu. Yang ini ya. Yang ini nggak nampak ini yang untuk pilihannya. Langsung ke ini Bu, ke PMM. Oke, sebentar saya langsung demo ya. Atau Bu yang bertanya tadi, Ibu Yuni bisa share nggak Bu Yuni? Ini pakai handphone ini Bu. Oh ya, pakai. Saya carikan. Ya, berarti kita masih lihat di PMM ya Bu ya? Ya benar Ibu. Maksudnya ini Bu PMM, terus yang diambilnya yang mana Bu kalau di PMM? Enggak, ini share screen pelatihan topik pelatihan mandiri Ibu yang belum keluar sertifikat, yang belum dikerjakan. Oh begitu, dari pelatihan mandiri ya Bu ya. Berarti di sini ada seri pelatihan menciptakan kelas Merdeka Belajar, kemudian merencanakan pembelajaran yang bermakna.
Mungkin kita ulang dari awal ya Bu ya. Iya Bu, biar lebih paham lagi ya Bu. Maaf Bu. Nggak apa-apa. Mungkin dari sini ya Bu Susi ya. Halo Bu Susi. Halo Bu Susi. Bu Susi. Dari sini kita mulai ya Bu. Ya. Pelatihan mandiri itu. Oke, baik. Silakan Bu, dilanjutkan. Saya nanti klik. Tempat saya hujan deras ini. Oh ya. Bu Yuni masih monitor ya Bu Yuni? Langsung pelatihan mandiri kan, Bu Yayu pilih salah satu topiknya aja. Topik yang yang P5, P5. Ya. Kemudian aksi nyata. Coba di aksi nyatanya, Bu. Nah, ini. Kelihatan ya. Yang belum dikerjakan ada, yang belum dikerjakan. Maksudnya biar kita lihat rincian panduannya. Sebentar. Kita balik lagi. Pelatihan yang belum Ibu kerjakan. Oh, belum selesai nih. Belum selesai nonton videonya, jadi belum bisa dibuka sampai aksi nyata. Masih terkunci, Bu. Masih terkunci. Atau sebentar saya ulangi di sini, bisa diedit nggak ya? Jadi intinya Bu Yuni, nanti di sini Bu Yuni ada pilihannya, ya Bu Susi ya. Iya. Bu Yuni klik aja nanti, ada pilihannya untuk guru, untuk kepala sekolah gitu ya. Nah nih, seperti ini. Project ini, paket B menentukan tema, ini untuk guru dan kepala sekolah. Nanti ada keterangannya seperti ini. Bu Yuni. Bu Yuni bisa lihat ya. Bu Yuni masih monitor? Iya, masih Bu. Ya. Topik 1 dan topik 2 itu tidak ada ini ya, tidak ada. Kalau topik 1, kalau tidak salah kepala sekolah itu yang pilihan yang kedua, aksi nyata pilihan yang kedua. Kalau topik 1. Kalau topik 2 sama. Antara guru dan kepala sekolah sama semua. Oh, gitu ya, Bu. Berarti ambilnya di pelatihan mandiri ini ya, Bu ya? Iya. Di pelatihan mandiri sebelum Ibu mengunggah hasil aksi nyata itu ada pilihan. Ada pilihan beberapa aksi nyata yang dapat Ibu buat. Jadi untuk membantu Ibu. Misalnya topik 1 ada menyebarkan pemahaman merdeka. Kemudian bisa melaksanakan diskusi terarah, tadi kan ada 2. Jadi kalau untuk kepala sekolah rasanya sepertinya yang kedua ya, kalau yang topik 1, kalau tidak salah saya. Kemudian kalau topik 1 yang pilihan kedua. Kalau untuk guru atau guru bisa juga, kalau untuk guru yang 1. Kalau kita misalnya mengerjakan yang kedua, yang pilihan kedua bisa juga. Tetapi ada memang beberapa topik pelatihan mandiri lainnya memang ada perbedaan signifikan antara guru dan kepala sekolah yang memang kadang-kadang kepala sekolah yang wajib melaksanakan dan tidak bisa dilaksanakan oleh guru. Seperti itu, Bu. Bu Susi sebentar, ini ada Bu Susi udah nemu di slide Ibu. Saya coba share ya. Iya, ya. Nah, ini detail rinciannya. Oh ya, padahal tadi ada ini ya. Ya.
Contoh rincian yang diminta ini dia. Ini dia. Menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ini bisa dikerjakan oleh guru dan kepala sekolah. Yang kedua, memberi diskusi kelompok terarah terkait kurikulum merdeka. Jadi bisa guru dan kepala sekolah. Jadi kalau yang ini dua-dua bisa dikerjakan, bisa oleh guru, bisa juga kepala sekolah. Maka kalau di sini tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi peran antara guru dan kepala sekolah itu sama. Acara pembuatan aksi nyata untuk topik yang kedua ini. Tetapi kalau misalnya untuk topik P5 yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu memang jelas nampak perbedaan yang mana yang memang wajib untuk guru, yang mana wajib untuk kepala sekolah. Jadi tinggal pilih. Makanya jangan salah pilih karena kan kalau akun kepala sekolah itu admin, kalau akun guru guru. Jadi nanti jangan salah pilih, jangan kita salah pilih misalnya kita klik yang pilihan di kepala sekolah padahal kita guru. Karena hal tersebut sering kita jumpai waktu pengalaman memvalidasi. Kemudian juga kadang-kadang waktu mau unggah dokumen itu ada kadang-kadang mungkin kita silap ya. Nah setelah kita PDF kadang-kadang ada yang terunggah yang memang yang tidak diperlukan. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi itu mungkin kelupaan. Jadi nanti keluarnya tidak sesuai panduan. Kalau ketika dikembalikan kita baca saran perbaikan tidak sesuai panduan, berarti aksi nyata kita itu harus kita perbaiki ulang dari pertama sampai akhir. Tidak kontennya tidak sesuai dengan topik yang diharapkan. Kalau misalnya saran perbaikan tidak ada umpan balik, kita tetap mengambil aksi nyata yang lama itu, kemudian kita lengkapi form umpan baliknya atau dokumentasi aksi nyata. Jadi tergantung. Jadi kesalahan itu ketika dikembalikan tidak lulus validasi, tidak terbit sertifikat itu ada 5. Yang pertama bisa karena plagiat, yang kedua bisa karena tidak sesuai panduan, yang ketiga bisa karena tidak sesuai panduan, tidak ada dokumentasi dan umpan balik, atau tidak ada umpan balik aja. Jadi itu yang memang harus kita perhatikan. Jadi bacalah saran perbaikan itu dengan teliti supaya tidak terjadi miskonsepsi dan akan mengulang kesalahan yang sama lagi. Ya Bu Susi, ini ada di kolom chat ada yang mau bertanya di Bu Susi atas nama Ibu Umi Husni Hidayah. Nah di sini pertanyaannya, harus dimulai dari manakah jika ingin membuat aksi nyata? Apakah harus mengerjakan tes dulu? Demikian Bu Susi pertanyaannya dari Bu Umi. Silakan Bu Susi. Kalau ingin membuat aksi nyata, yang pertama kita harus membuka topik pelatihan mandiri, menonton video sampai tuntas, kan, mengerjakan post test hingga keluar hasilnya pemahaman Anda sangat luar biasa. Kemudian baru boleh kita praktikkan aksi nyata. Ini Bu Adi, saya ingin menyapa, kebetulan di sini ada Bapak Daman Said, ini rekan kami. Beliau adalah trainer validator PMM. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Daman. Selamat sore Bu Susi. Wah, ini mantap. Nanti penguatan dari Pak Daman biar didengar oleh rekan-rekan guru hebat. Ya. Kemudian nih pertanyaan berikutnya Bu Susi. Dari Ibu Cut, Bu Juni Cut Manilawati. Jadi mau bertanya, apakah aksi nyata ini bisa dilakukan dengan HP, Bu? Demikian Bu Susi. Aksi nyata bisa dilakukan dengan HP. Kalau mengerjakan pelatihan mandirinya mungkin bisa, tapi kalau untuk membuat aksi nyata
kalau pakai Canva mungkin bisa dengan HP. Kalau saya pengalaman saya pribadi kayak agak ribet dengan HP, Bu, susah. Tetapi bagaimana nyamannya saja, kalau memang bisa memanfaatkan HP, ya gunakanlah HP. Tetapi menurut saya lebih maksimal kita menggunakan laptop ya atau Chromebook. Karena kalau HP kayak mana ya? Kadang-kadang kita tekan ini nanti keluarnya lain. Ini pengalaman saya ya, Ibu. Gimana Bu, masih ada pertanyaan? Masih boleh bertanya, Bu? Oh, ini masih Ibu, kita kasih kesempatan ini. Kebetulan ini ada di kolom chat ini dari Ibu Irda Witriani. Ini yang mau ditanyakan topik perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan. Pilihan aksi nyatanya hanya satu, yaitu untuk kepala sekolah sesuai dengan penjelasan Bu, katanya. Demikian Bu Susi. Bu, ini hujannya cukup deras. Saya kurang ini, coba Ibu bisa Ibu ulang lagi. Deras sekali hujannya. Ya baik Bu, saya ulang. Di sini Ibu Irda Witriani bertanya, topik perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan, pilihan aksi nyatanya hanya satu, yaitu untuk kepala sekolah sesuai penjelasan Bu. Demikian Bu Susi. Gimana Bu Susi? Topik perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan, pilih aksi nyata hanya satu, yaitu untuk kepala sekolah sesuai penjelasan Bu Susi tadi. Untuk topik pengantar guru memang tidak membuat aksi nyata itu ya. Terima kasih. Kalau yang ini saya tidak bisa menjawab karena saya sendiri untuk topik ini saya sudah menyelesaikan modul pelatihan mandirinya sampai post test, tetapi saya tidak mengerjakan aksi nyata karena saya tidak mendapatkan dokumen. Karena di sini yang diminta kalau tidak salah itu dokumen tentang RKAS atau RKT yang hanya bisa kita dapatkan dari sekolah. Memang di situ pilihannya hanya ada satu untuk kepala sekolah yang mengerjakan. Apakah untuk guru wajib atau tidak, saya tidak tahu. Ini kebetulan ada Pak Daman juga kepala sekolah. Pak Daman, mohon dibantu menjawab pertanyaan yang ini. Baik Pak Daman, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari guru hebat kita tadi. Kami persilahkan Pak Daman Said. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Susi. Sebenarnya saya malu sama Bu Susi ini. Untuk topik untuk mengerjakan aksi nyata, tidak semua topik itu, saya dari awal ya, untuk semua topik, tidak semua aksi nyata itu tersedia antara guru dan kepala sekolah. Semisal ada pilihan khusus guru, yaitu yang dikerjakan guru. Semisal hanya ada pilihan kepala sekolah, jadi kepala sekolah itu yang mengerjakan aksi nyata. Berkenaan dengan PBD, karena BPD itu perbaikan raport pendidikan, dan untuk raport pendidikan itu tidak hanya dikerjakan seorang kepala sekolah, namanya saja raport pendidikan. Jadi semua warga sekolah harus terlibat, minimal rekan guru yang ada di sekolah seperti itu. Tapi bagaimana nanti di deskripsi itu dijelaskan kalau mengerjakan raport pendidikan itu bersama warga sekolah, misalkan rekan sejawat, boleh komite sekolah ataupun wali murid. Karena kenapa? Karena di situ nanti ada program-program, tetapi sejauh ini kalau saya tidak pernah melibatkan wali murid, hanya sebatas komite, rekan guru dengan kepala sekolah. Nanti di deskripsi itu dijelaskan siapa saja yang terlibat seperti itu. Terus karena di sana itu juga ada bendahara. Program-program itu nanti untuk membuat RKT itu kan juga dimasukkan di RKS. Jadi seperti itu Bu sementara. Bu Susi? Ya, mantap kali jawabannya.
Terima kasih Pak Daman sudah membersamai kegiatan ini. Jadi nanti closing statementnya dari Pak Daman. Beliau juga kebetulan beliau trainer validator PMM. Jadi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman untuk kita semua, nanti jangan dengan saya tetapi langsung dengan Pak Daman, nggak apa-apa Bu Adi. Ini kebetulan kami sama-sama rekan sama dengan Bu Yayu. Ya, terima kasih Pak Daman atas masukan yang diberikan kepada guru-guru hebat kami semua di sini. Ya Bu Susi, ini ada satu lagi pertanyaan nih Bu Susi. Pertanyaan dari, ini satu lagi ya kesempatan kami berikan kepada Bapak Ibu guru hebat ya. Ini datangnya dari Ibu Asira Husain. Silakan Bu Asira. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, baik. Saya tadi, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang saya tanyakan tadi sudah dijawab oleh Pak Daman. Menanyakan tentang topik yang refleksi diri yang tidak ada aksi nyatanya untuk kepala sekolah. Jadi saya tidak membuat aksi nyatanya. Tadi sudah jelas dijelaskan oleh Pak Daman tadi Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Iya. Sama-sama Ibu. Sudah terjawab tadi Bu, sudah. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih, sama-sama. Nah, di sini sebelum kita akhiri webinar pada sore hari yang berbahagia ini, kami minta closing statement kepada Bu Susi dan Pak Daman. Silakan. Saya minta tolong dengan Bapak Daman. Ini kebetulan hujan juga sangat deras. Di sini Bu, apa yang saya sampaikan, apa yang Ibu sampaikan ini udah tidak berapa terdengar saya lagi. Jadi hanya bisa menangkap di ujung-ujungnya saja. Bagaimana Pak Daman? Ya, kami minta Pak Daman sebagai penutup atau closing statement-nya. Baik. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, di dalam mengerjakan topik pelatihan mandiri di PMM, pastikan cara mengerjakannya itu perlahan-lahan. Jangan hanya mengejar sebuah sertifikat, karena yang paling penting itu ada ilmunya. Jadi kalau misalkan pilih topik yang paling Anda sukai dulu, boleh kurikulum merdeka atau perencanaan pembelajaran. Terus jika misalkan ada videonya itu jangan di-skip, karena kita ini untuk pelatihan mandiri itu dasar kita di dalam menerapkan IKM di satuan pendidikan. Dan di saat mengerjakan aksi nyata, pastikan sesuai dengan panduan-panduan. Mudah-mudahan Bu Susi sudah nge-share tadi panduan-panduannya. Apa sih tagihannya? Jadi bukan hanya tentang hijau yang penting sudah selesai, tetapi kerjakan perlahan-lahan, yang penting aksi nyata dilakukan dan keluar sertifikat. Dan pastinya setiap topik itu diminta umpan balik seperti itu. Jadi minimal itu biasanya 3, dokumentasi, terus materi, terus umpan balik seperti itu. Tetapi setiap topik itu tidak sama. Jadi Bapak Ibu fokus pada panduan, karena di setiap mengerjakan pelatihan mandiri itu, jika mengerjakan aksi nyata, di sana ada pilihan-pilihan. Carilah pilihan yang semudah mungkin sebisa Ibu mengerjakan. Jangan yang ribet-ribet apabila nanti akhirnya tidak bisa seperti itu. Jangan pernah takut untuk mencoba Bapak Ibu. Misalkan salah gitu, enggak apa-apa mencoba seperti itu. Namanya kita sama-sama belajar. Dan untuk bulan Maret ini insya Allah sudah banyak topik-topik terbaru, kalau tidak keliru 6. Dan sebentar lagi itu akan keluar lagi. Prinsip permodelan itu akan keluar lagi. Dan untuk validasi 2023 sudah mulai Februari.
Seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu sabar untuk mengenai sertifikat karena juga tim validator sudah mulai bekerja. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Daman sudah memberikan penguatan. Jadi apa yang disampaikan Pak Daman itu tepat sekali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru hebat. Lebih kurang 1,5 jam tadi kita telah mengikuti webinar. Kami di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber hebat kita, Ibu Susi Aprianita SPD, dan kepada Pak Daman yang telah menyempatkan waktu di tengah kesibukan turut hadir di tengah-tengah kita di sini, juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung di webinar sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Sampai di sini pertemuan kita dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih ya Bu Susi. Pertemuan kita akhiri pada sore hari ini. Sama-sama Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, silakan di kolom chat nanti dilihat linknya. Nah, kemudian sampai bertemu pada webinar yang akan datang. Saya sudahi, billahi taufik wal hidayah. Terima kasih lagi Bu Yayu, Ibu Sri Rahayu Ningsih. Nah, terima kasih banyak. Nah, saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Ini saya izin live ya karena cuaca sudah tidak mendukung lagi nih. Baik, terima kasih sekali Bu Susi. Terima kasih Bapak Ibu. Baru keluar wajah. Silahkan nanti dilihat kembali di live di YouTube Disdikbud Siat Bedelau Bapak Ibu. Terkait sertifikat, kami akan berikan sertifikat tentunya yang menggunakan jam 32 JP, tetapi dengan catatan Bapak Ibu mengikuti beberapa kali rangkaian webinar nantinya. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Kita akan jumpa lagi insya Allah hari Rabu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.